Pertemuan kali ini tentang leisure travel, yaitu tren pariwisata berkonsep bisnis dan leisure. Bersama saya, Purna Hindayani. Apa itu leisure tourism? Itu berasal dari kata bisnis dan leisure. Sama halnya dengan vacation, yang berasal dari kata bisnis dan vacation. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu berbisnis sambil berjalan-jalan. Apa perbedaan antara bisnis tourism, leisure tourism, dan leisure tourism? Perlu dicatat, leisure tourism merupakan gabungan antara bisnis dan leisure, di mana seseorang atau kelompok bekerja sambil berlibur di perjalanan yang sama. Studi menunjukkan 2/3 pelancong bisnis di Amerika secara signifikan melakukan bisnis sambil wisata. Bahkan di kawasan Asia, hampir 80% pekerja mempertimbangkan untuk menerapkan leisure. Tren aktivitas wisata leisure tourism dimulai pada tahun 2000-an, bahkan 90-an akhir sudah ada. Mayoritas yang mengikuti leisure tourism adalah kaum milenial. Dilansir dari majalah Forbes, leisure trip meningkat 6% sejak tahun 2012. Dilansir juga majalah Economic Times pada tahun 2019 bahwa hampir 50% pelancong bisnis telah memilih untuk menambahkan 1-2 hari dalam perjalanan mereka. Studi menunjukkan sebanyak 78% karyawan menegaskan menambahkan beberapa hari untuk kegiatan pribadi ke dalam perjalanan bisnis mereka, maka penugasan profesional menjadi lebih bermanfaat dan meningkatkan efektivitas kerja mereka. Umumnya kaum milenial yang melakukan leisure travel, bahkan dilaporkan oleh Global Business Travel Association, sebanyak 48% milenial secara global mengatakan bahwa mereka akan memperpanjang perjalanan bisnis mereka. Terdapat keuntungan leisure tourism pada karyawan. Pertama adalah motivasi untuk bekerja yang dapat meningkatkan kinerja bekerja. Kedua yaitu menyeimbangkan antara bekerja dan berkreasi, sehingga mereka lebih bahagia dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam bekerja, sehingga karyawan meningkatkan daya saing mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah keempat, meningkatkan kualitas dan kepuasan pada kehidupannya, sehingga terbukti karyawan yang melakukan leisure lebih bahagia. Studi lainnya yang dilakukan oleh Booking.com menegaskan bahwa sebanyak 30% kaum milenial terutama mau menerima pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah jika itu jenis pekerjaannya sering banyak melakukan perjalanan dinas atau dengan kata lain leisure. Tidak hanya karyawan tetapi perusahaan mendapat keuntungan. Yang pertama adalah menjalin kedekatan antara klien dan perusahaan yang diakibatkan kinerja karyawan yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah menjalin kedekatan dengan karyawan dan meningkatkan daya saing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.